di Lewi Damar itu di desa saya. Kalau lebaran nih, pas lebaran inget nih kayak gini nih. Waduh, saya betul-betul emosional nih kalau gitu. Saya dengan Didin, adik saya, kita berdiri di pagar sambil pakai baju baru, jahitan hasil ibu saya. Kami pegang pagar gini berdua, hanya menonton. Masyarakat di situ nyewa truk untuk piknik ke Carita, ke pantai Carita. Mereka iuran, sejak bulan Ramadan mereka iuran. Lalu hari lebaran mereka piknik naik truk tuh sekampung tuh, anak-anak kecil, anak muda dan sebagainya. Saya hanya menonton dan kami berdua menangis. Lalu bapak saya datang. Saya dipeluk. Ayo Jang. Ayo Jang. Emosional nih ya. Ya. Saya bilang, nanti tahun depan ya, nanti kamu bisa ikut seperti mereka. Ya, kita nurut mau. Akhirnya diajak kemana kami piknik? Hanya ke sungai. Kami mandi dengan bapak kami di sungai. Tahun depannya cepat betul, lebaran itu datang lagi. Saya hitung sampai 3 kali bapak saya. Kalau orang sudah bilang nyombok, bagaimana merayu anaknya agar tidak menangis, tidak marah, karena tidak bisa ikut terus. Karena bapak saya tidak punya uang. 3 kali, 3 tahun saya masih ingat itu. Pada akhirnya bapak saya nyerah. Gini Jang. Ujang jangankan ke pantai Carita. Panggilan Ujang tuh anak Sunda panggilnya Ujang. Ya, atau Do gitu orang Jawa. Ujang jangankan ke pantai Carita. Keliling dunia pun kamu akan sampai asal kamu betul-betul taat. Ya, pertama sama Allah hukum-hukumnya, sama orang tua dan guru. Pesannya sederhana sekali. SMP kelas 3, saya lulus dari Rangkas Bitung itu, SMP, ke Jakarta di stasiun kereta api. Itu diantar oleh ayah ibu saya, karena dulu saya disuruh mondok pesantren, nggak mau. Kalau tidak ke Jakarta, saya lebih baik tidak sekolah. Mungkin harus jadi pelawak jalan hidupnya. Nah, setelah itu cuma ditepuk aja pundak ketika kepala stasiun, mohon perhatian, jalur 3 kereta dari Merak menuju Tanah Abang akan segera tiba. Dan saya dipeluk pundak-pundaknya. Yang beralih, pakai bahasa Sunda tuh, berangkatlah kamu. Tapi kamu boleh habiskan 10 universitas di kota untuk menjadi orang yang berilmu. Kau habiskan 10 pesantren untuk jadi ulama. Kau habiskan padepokan, 10 padepokan untuk menjadi pendekar. Tapi kalau kamu tidak mampu membedakan yang mana hak, mana yang batil, maka seumur hidupmu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini teman-teman? Hari ini saya bersama Bung Refli Harun sama Rama Sarita akan mengajak berkunjung ke rumah Mbak Neno, atau orang banyak juga nyebutnya Bunda Neno, tapi saya nggak suka panggil Bunda, nanti ketawaan tuh kalau gitu, panggilnya Mbak saja ya gitu. Yuk kita gabung sama dengan di sini ada Rama Sarita. Halo Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nih, lamun ndak basuo. Dan Bung Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Neno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, Rahma, Abang, dan juga Mas Hersu. Senang banget ketemuan. Ini ada Mas Ming, katanya kita ajak ya Mas Ming ya. Ini ada Mas Ming. Seru juga nih. Ada Bang Kan kita kemarin Mas Ming udah bisa di ini belum Mas Ming? Nanti akan muncul ya kalau. Nah, halo Mas Ming. Wah, munculnya Deddy Ming Gemelar nih. Rame deh rumahku. Ini ternyata ada teman kita yang baru datang nih. Dong, Takabalia Karim. Selamat hari raya. Ada sahabat kita yang baru datang gabung nih, makin rame nih. Namanya Kang Miing. Wah, ini Kang Miing luar biasa. Assalamualaikum Kang Miing. Kumaha Salam Mas Her. Ya. Apa kabar Mas Her? Alhamdulillah luar biasa. Tambah rame nih. Assalamualaikum. Saya tuh ingat ya kisah Mas Miing itu adalah anak kecil, anak orang miskin di Lebak. Bisa bernama Lebak. Jadi dia itu dulu di pinggir jalan, tuh di pinggir pagar. Di pinggir pagar tuh dia, ya bayangin tuh, Miing kecil pinggir pagar dia. Ngingetin saya tuh, aduh Masya Allah, bisa nangis saya cerita itu, Nen.
Iya, betul, itu dia. Dan jangan lupa, Mas Ming itu waktu saya tuh di Taman Mini, Mas Ming itu dalam keadaan beliau itu hanya minum air putih saja loh. Hanya minum air putih supaya perutnya bisa terisi ya. Artinya kesuksesan, tadi saya nggak setuju ya Mas Ming bilangnya kejayaan saya sudah lampau. Oh enggak, kita lagi menjemput kejayaan yang sesungguhnya. Kemarin itu kejayaan palsu. Ya Neno, Mas Hersu boleh nggak saya cerita apa yang Neno sampaikan tadi? Silakan dong, lanjut dong ya. Ya, saya justru diingetin sama Neno masih kuat ingatannya. Saya nyaris bukan lupa. Jadi gini, saya ini bapaknya cuma seorang mantri polisi di kecamatan Lewi Damar. Kecamatan Lewi Damar itu salah satu desanya adalah Kanekes Baduy. Bisa bayang dong. Dulu di sana bupatinya Dawes Dekker. Ya, Kabupaten Lebak ya. Saija dan Adinda nih ya, tempat lokasi. Ya, Saija dan Adinda, betul. Ya. Ibunya hanya guru SD. Tapi mereka berdua fasih berbahasa Belanda karena pendidikannya sekolah Belanda. Tapi ngedidiknya bukan main sama orang tua. Jadi gini, di Lewi Damar itu di desa saya, kalau lebaran nih, pas lebaran nih, inget nih kayak gini nih. Waduh, saya betul-betul emosional nih kalau gitu. Saya dengan Didin, adik saya, kita berdiri di pagar sambil pakai baju baru, jahitan hasil ibu saya. Kami pegang pagar gini berdua, hanya menonton. Masyarakat di situ nyewa truk untuk piknik ke Carita, ke Pantai Carita. Mereka iuran sejak bulan Ramadan, mereka iuran. Lalu hari Lebaran mereka piknik naik truk tuh sekampung tuh, anak-anak kecil, anak muda dan sebagainya. Saya hanya menonton dan kami berdua menangis. Lalu bapak saya datang. Saya dipeluk. Ayo Jang. Emosional nih ya. Ya. Saya bilang, nanti tahun depan ya, nanti kamu bisa ikut seperti mereka. Ya, kita nurut mau. Akhirnya diajak kemana kami piknik? Hanya ke sungai. Kami mandi dengan bapak kami di sungai. Tahun depannya cepat betul, lebaran itu datang lagi. Saya hitung sampai 3 kali bapak saya. Kalau orang sudah bilang nyombo, bagaimana merayu anaknya agar tidak menangis, tidak marah, karena tidak bisa ikut terus. Karena bapak saya tidak punya uang. 3 kali, 3 tahun saya masih ingat itu. Pada akhirnya bapak saya nyerah. Gini Jang. Ujang jangankan ke Pantai Carita. Panggilan Ujang tuh anak Sunda panggilnya Ujang. Ya, atau Do gitu. Ujang jangankan ke Pantai Carita. Keliling dunia pun kamu akan sampai asal kamu betul-betul taat. Ya, pertama sama Allah hukum-hukumnya, sama orang tua dan guru. Pesannya sederhana sekali. SMP kelas 3, saya lulus dari Rangkas Bitung itu, SMP, ke Jakarta di stasiun kereta api. Itu diantar oleh ayah ibu saya karena dulu saya disuruh mondok pesantren nggak mau. Kalau tidak ke Jakarta saya lebih baik tidak sekolah. Mungkin harus jadi pelawak jalan hidupnya. Nah setelah itu cuma ditepuk aja pundak ketika kepala stasiun mohon perhatian jalur 3 kereta dari Merak menuju Tanah Abang akan segera tiba. Dan saya dipeluk pundak-pundaknya. Yang beralih pakai bahasa Sunda tuh, berangkatlah kamu. Tapi kamu boleh habiskan 10 universitas di kota untuk menjadi orang yang berilmu. Kau habiskan 10 pesantren untuk jadi ulama. Kau habiskan padepokan 10 padepokan untuk menjadi pendekar. Tapi kalau kamu tidak mampu membedakan yang mana hak, mana yang batil, maka seumur hidupmu gagal. Itu pesan ayah di kelas 3 SMP. Dahsyat. Itu saya masih ingat betul. Nah dari situlah menurut saya, kemarin saya bicara soal pendidikan. Jadi ya the first university is at home gitu loh. Jadi bagaimana bapak saya dan ibu saya membangun karakter saya seperti itu. Jadi sejak dari kampung, bukan saya sekarang begini, Mas Hersu. Dari kecil tuh saya kayak begini. Ya kenapa? Karena pesan orang tua itu. Makanya kalau sekarang misalnya kita ada apa namanya? Ya konteksnya dengan dunia digital, saya tetap akan bisa menjaga diri agar tidak apa? Saya mau kenapa saya terlambat membuat YouTube? Saya berhitung kira-kira manfaat nggak ya buat orang? Itu sangat dihitung sekali. Saya juga tidak mau hahaha mungkin ya karena saya pelawak lalu seolah-olah pelawak itu adalah pembenaran segala aja boleh lah karena populer mungkin segala aja boleh enggak gitu. Saya bilang popularitas is not, ini bukan segala sesuatunya menurut saya gitu. Nah untuk itulah dari perjalanan tadi mau piknik saja nggak bisa ternyata betul loh apa yang diomongin ayah saya Neno ya kamu keliling dunia pun masya Allah. Saya Bagito mungkin adalah pelawak pertama manggung di 5 kota dari mulai Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, dan Washington. Yang nonton saya di Boston itu Wisnu Tama, masih sekolah. Yang saya manggung di Washington itu ketua panitianya Agus Gumiwang.
panitia saya ngelawak di Los Angeles itu Agus Sudiklatmono. Saya hafal betul semua. Manggung di Australia dengan Kang Ebet, Emilia Contessa, Irma Maulana tahun 89. Keliling negara-negara yang tidak pernah terbayangkan. Anak Lewi Damar, anak Lebak dekat Baduy, dengan sekolah terbatas, tidak punya portofolio akademik yang memadai, tapi Allah angkat derajatnya karena apa? Karena saya orang tua yang mengantarkan itu. Jadi si Miing sukses ini bukan karena dia pandai melawak, karena doa ayah ibunya yang begitu kuat. Luar biasa. Jadi sebenarnya satu hal yang bisa kita garis bawahi dari cerita Kang Miing tadi adalah value ya yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, sekarang ini kan banyak sekali anak-anak kita yang tumbuh itu dalam asuhan YouTube. Nah, jadi karena itu sekali lagi karena kita sekarang ini semua bergerak di YouTube, meskipun saya masih belum ikhlas kalau disebut YouTuber. Saya cuma menyebut diri saya sebagai wartawan yang menggunakan YouTube sebagai medium gitu ya. Saya ada yang terpotong sedikit. Yes. Akhirnya saya memutuskan menjadi pelawak. Okay. Kenapa saya menjadi pelawak? Saya pernah baca satu anekdot yang saya sampaikan di tempatnya Refli Harun waktu itu. Ada seorang mahasiswa di Harvard University bertanya pada profesornya, saya ingin jadi pelawak. Kata profesor, silakan lakukan. Saya takut gagal. Kalau kamu gagal jadi pelawak, minimal jadi politisi. Jadi makomnya sebagai pelawak dan politisi. Jadi, bener. Tapi enggak ada. Tapi gini Bang Miing, sukses jadi pelawak dulu, baru kemudian jadi politisi kan begitu. Justru itu kan sebetulnya tersesat di jalan yang terang. Oke.